Dan anehnya di sini Pak Wagiman sempat bertatap mata sama Pak Rinding. Begitu Pak Rinding melihat Pak Wagiman, dia tuh langsung terus, "Hey dear, thank you udah klik video ini. Udah lama nih, kayaknya Nona nggak bercerita tentang sesuatu yang berbau horor. Tapi karena ini bulan Oktober yang berarti it's Halloween time, tiap minggu akan ada satu cerita horor untuk kamu. Makhluk tak kasat mata kadang juga memiliki hidup layaknya manusia, punya keluarga, tetangga, bahkan suku. Kamu pernah dengar tentang orang Bunian atau suku Bunian? Nah, kali ini Nona akan berbagi pengalaman seseorang yang bertemu, bahkan seperjalanan dengan orang Bunian yang juga dikenal sebagai suku tak kasat mata di daerah Melayu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai bercerita. Sebelum lanjut ceritanya, Nona mau disclaimer dulu nih. Kalau cerita ini sebenarnya berasal dari sebuah majalah horor yang zamannya Nona kecil tuh nakutin banget. Isinya apalagi halaman mukanya. Apalagi kalau bukan majalah misteri. Siapa nih di sini yang suka baca majalah misteri juga? Cerita ini tuh dikirimkan oleh para pembacanya. Tapi di sini Nona coba untuk menceritakan kembali kisah ini dengan cara Nona. Oke? Untuk sebagian besar masyarakat Sumatera Utara, kehadiran orang Bunian dalam sebuah kenduri atau pesta sangatlah penting. Nah, dalam perjalanan menuju ke tempat kenduri itulah ada orang Bunian yang pernah ikut menumpang mobil yang dikemudikan oleh Pak Wagiman Sutonadi. Pak Wagiman ini adalah seorang pria parubaya berumur 50 tahunan yang bekerja sebagai seorang supir pribadi pengusaha kayu yang bernama Pak Chandra. Kawasan luas di daerah Sumatera Utara sampai ke wilayah timur laut, tepatnya di Pulau Redang, yang telah masuk ke wilayah negeri jiran Malaysia, hingga kini masih banyak menyimpan misteri. Salah satunya di sepanjang lembah hijau yang bernama Ngarai Dolok Perawan, Deli Serdang, dan juga di kawasan Batu Surat Pulau Redang. Kedua kawasan ini dipercaya menjadi pusat segala aktivitas untuk orang Bunian. Umumnya mereka ini menempati goa-goa karang lembah Ngarai yang masih alami. Disitulah Raja orang Bunian bertahta. Bahkan mereka ini juga hidup berdampingan dengan masyarakat luas lainnya. Penduduk setempat meyakini keberadaan orang Bunian ini. Kemunculan sekelompok orang Bunian pada saat tertentu masih sering ditemui oleh warga hingga saat ini. Bahkan ada keyakinan bila bertemu dengan orang Bunian yang konon katanya dikepalai seorang ratu berparas cantik akan membawa pengaruh yang teramat besar. Pengaruh seperti apa sih? Nah oke, jadi cerita ini kan diceritakan oleh Pak Wagiman ya. Yang nanti kita akan sebut bisa Pak Wagiman atau Wagiman. Kan dia ini adalah sopir sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perkayuan di Jakarta Utara. Peristiwa langka ini terjadi pada saat dia ini mengantar bosnya yang bernama Pak Chandra ke sebuah daerah di Sumatera Utara. Kejadian ganjil itu sangatlah berkesan bagi Pak Wagiman karena baru seumur hidupnya itu dia pertama kali bisa bertatapan langsung bahkan mendapat bantuan dari orang Bunian yang ternyata ia benar-benar ada. Sebelumnya, Nona ini sebenarnya sudah pernah membahas tentang suku Bunian ini di shortnya Nona. Jadi nanti kamu bisa cari aja ya. Tapi lengkapnya tuh, jadi siapa sih sebenarnya orang Bunian itu? Nah, dari yang Nona tahu, orang Bunian ini adalah sejenis makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Kalimantan, serta di Malaysia Barat. Orang Bunian ini diyakini memiliki kemampuan supranatural dan gaib, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Tetapi terkadang mereka ini menampakkan diri dan berbaur dengan manusia tanpa ada yang menyadari keberadaannya dengan berwujud menyerupai manusia dengan paras yang rupawan. Konon, sifat orang Bunian ini sangat sulit ditebak ya, dan mereka ini kerap memberikan bantuan kepada para dukun. Mereka juga dipercaya memiliki kekayaan, klan, dan keluarga sendiri seperti kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Orang Bunian ini biasanya menampakkan diri di depan manusia yang mereka sukai, supaya bisa digoda dan dijadikan pasangan. Orang yang disukai itu kemudian akan mengikuti orang Bunian ini ke dunianya, lalu diajak menikah gitu ya sama orang Bunian. Dan orang Bunian ini cenderung ditakuti karena katanya mereka ini suka menculik anak-anak dan sering menyesatkan orang di hutan belantara.
Mereka juga dipercayai suka keluar dari hutan ini ketika waktu menjelang maghrib. Meski demikian, sebagian masyarakat mengatakan bahwa orang Bunian ini juga terkadang suka menolong orang yang tersesat di hutan. Nah, kalau kawan Nona nih, percayanya orang Bunian ini sebenarnya baik atau jahat sih? Atau mungkin ada juga yang memiliki pengalaman bertemu dengan orang Bunian? Boleh loh berbagi cerita kamu di kolom komentar. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Pak Wagiman ya. Setelah mendarat di Bandara Polonia Medan, jalan darat pun ditempuh. Tapi ya berarti kejadian ini tuh udah cukup lama ya, karena Nona tuh seingat Nona beberapa kali ke Medan, pasti sekarang tuh mendaratnya di Kuala Namu dan udah nggak pernah di Polonia. Ketika menempuh rute lewat Muara Bungo, tepatnya di kawasan Bukit Gantung, tiba-tiba roda ban depan Daihatsu Terios berwarna silver yang dikemudikan oleh Pak Wagiman ini, bannya tuh pecah gitu. Untungnya saat itu tuh Pak Wagiman ini masih bisa mengendalikan mobilnya itu ya. Jadi tuh ya udah cuma berhenti aja dan tidak sampai terjadi kecelakaan yang lebih fatal. Pak Wagiman pun segera menghentikan mobil yang ia kendarai. Pak Wagiman juga langsung keluar mobil untuk ngecek nih ada apa gitu ya, termasuk ban-bannya satu persatu. Dan benar aja, ternyata salah satu dari ban mobil itu tuh kempes. Dan ya tanpa berpikir panjang, dengan sigap Pak Wagiman ini mempersiapkan peralatan untuk mengganti ban yang kempes itu dengan ban serep. Saat itu tuh waktu di jam sudah menunjukkan 12:30 dini hari. Kabut juga sudah mulai turun. Sesekali cahaya kilat dan guntur menyambar kawasan yang sepi tersebut hingga nampaklah dengan jelas hutan Bukit Gantung yang sangat mencekam dan menakutkan di malam hari. Sebelah kiri dan kanan jalan juga diapit dengan tebing yang menjulang dan ditumbuhi pepohonan besar, lebat dengan akarnya yang panjang, bergelantung menjulur ke bawah. Dan hanya ada mobil mereka di sana. Jadi emang malam-malam ban pecah, kempes tuh serem banget gak sih gitu, sendirian di tengah hutan. Gak perlu ada yang ada apa-apa gitu ya. Sendirian aja tuh buat Nona sih udah menyeramkan banget ya. Ditambah, sepertinya malam itu tuh hujan akan segera turun. Ya udah deh, Pak Wagiman ini daripada nanti kehujanan, dia segera memasang dongkrak kan. Dan Pak Wagiman ini juga langsung nih jongkok untuk memperhatikan ban dengan lebih jelas gitu kan. Jadi ngelongok kan dia ke bawah, ngecek memasang bannya itu. Pas dia lagi ngelongok ke bawah itu, tiba-tiba tuh mobil gerak-gerak kayak didorong seseorang. Ya Pak Wagiman bingung gitu kan, siapa yang gerakin mobil itu? Merasa ada yang aneh, dia segera mencari asal pembuat mobil itu hingga bergerak-gerak seperti itu ya. Terus dicarinya ke kanan, ke kiri, muterin mobil, terus dia dongak ke atas, terus dia ngeliat lagi ke kolong mobil, tapi kok ya nggak ada siapa-siapa gitu. Apa mungkin Pak bosnya gitu? Tapi rasanya nggak mungkin, karena Pak Chandra tuh tadi masih tidur dan pas dilongok ke dalam gitu, Pak Chandra juga ya masih tidur, belum bangun. Terus ya udah nih, mobilnya kan berhenti gitu ya geraknya. Nah, mungkin ya itu cuma perasaannya Pak Wagiman aja, jadi ya sebenarnya nggak ada gitu. Nah, akhirnya Pak Wagiman pun kembali mengganti ban yang belum sempat dia copot. Tapi nggak begitu lama ketika dia mulai berjongkok untuk melanjutkan pekerjaannya, lagi-lagi mobil ini tuh kembali bergerak-gerak. Pada saat itu tuh Pak Wagiman ya udah langsung menghentikan pekerjaannya lagi kan. Nah, di sini tuh dia bukannya takut gitu, tapi dia tuh mulai kesel gitu. Karena siapa sih ini yang gangguin saya gitu? Pak Wagiman tuh merasa dipermainkan oleh seseorang. Nah, dia kan masih kesel nih. Terus belum juga hilang rasa keselnya, tiba-tiba ada yang turun gitu kan. Ternyata itu si bos gitu. Pak Chandra ini terbangun dan kemudian turun. Terus dia nanya gitu kan sama Pak Wagiman, kenapa perjalanan mereka ini terhenti? Ya Pak Wagiman tuh langsung nunjukin gitu, nih Pak bannya kempes, saya betulin dulu ya. Jadi ada kerusakan ban dan Pak Wagiman ini sedang berusaha menggantinya. Pak Chandra ya nggak kesel nggak apa ya, dia cuman oh oke gitu. Dan akhirnya dia malah bantuin memegangi senter agar lebih mudah untuk mengganti ban tersebut. Pas rodanya ini ditarik keluar, mendadak tuh terdengar suara, "Kalau boleh, biar ku bantu, Pak." Sebuah suara teguran terdengar dari lelaki yang menggunakan logat Melayu Timur. Itu tuh sangat mengejutkan Pak Wagiman. Begitu juga sama Pak Chandra. Spontan aja Pak Chandra ini malah mengalihkan sorotan lampu senternya ke arah sumber suara yang ada di belakangnya. Jadi dia langsung nengok gitu ke belakang. Siapa? Gitu kan. Nah ternyata ada seorang tamu yang tak diundang datang mengenakan celana panjang hitam dan sarung melilit di pinggangnya. Serta dia ini mengenakan peci di kepalanya. Karena sorot lampu senter yang telah lemah baterainya itu, jadi itu nggak begitu jelas dan terang gitu ya. Dan jadi nggak kelihatan gitu wajah orang tersebut, jadi rada samar-samar. "Tidak apa-apa, biar ku bantu. Rumahku dekat sini."
Kembali ucapan bernada bantuan itu dikatakan lelaki yang nggak tahu siapa gitu ya. Karena mendengar niat yang tulus dari lelaki itu, akhirnya Pak Wagiman dan Pak Chandra ini membiarkan orang itu membantu, dan cukup cepat banget itu, nggak membutuhkan waktu beberapa lama, ban serep pun telah terpasang. Sebagai balas jasanya, Pak Chandra ini menawari lelaki itu untuk menumpang. Ya nggak tahu ya, apa karena emang mau turun hujan atau tujuannya searah. Laki-laki ini pun ya udah iya aja gitu. Oke Pak, saya ikut. Dia nggak nolak tawarannya Pak Chandra. Dan dengan senang, dia ini malah segera memasuki mobil sambil membuang rokok lintingan yang baru saja dihisapnya. Dia pun duduk di jok belakang. Dengan hati-hati, Pak Wagiman ini ya udah kembali melanjutkan perjalanannya. Selama dalam perjalanannya ini, ketiganya tuh sibuk bercerita, berbincang-bincang. Bahkan si lelaki asing ini, dia akhirnya mengenalkan diri gitu ya. Dia bilang namanya Pak Rinding. Dia juga tinggal di Dolok Merawan. Lah, apa nggak salah gitu? Pikiran ini juga merambati otak Wagiman dan Pak Chandra. Nah, coba inget gak kenapa? Bener banget. Karena kok dia menghadiri acara kendurian di pagi buta seperti ini? Kendurian apa gitu yang diadakan sekitar jam 2 pagi? Kan tadi dia banyak pecah itu kan sekitar setengah 1 ya. Ya dia coba benahin sendiri dan akhirnya terpasangnya sekitar jam 1, jam 2 kan. Lah semalam itu emang ada acara kendurian. Ketika si Pak Wagiman ini hendak bertanya, tiba-tiba mobil tuh terhenti lagi. Dan ternyata kali ini tuh mobil terperosok lubang. Sebenarnya saat itu tuh Pak Wagiman mau turun gitu kan, mau ngecek lagi, mau lihat. Tapi Pak Rinding ini mencegah, nggak usah, biar saya aja gitu. Lalu dia turun dan mendorong sendiri mobil tersebut gitu. Nah, nggak cuman cepet banget itu, nggak sampai hitungan menit, roda mobil itu pun kembali keluar dari lubang. Ya sebegitu entengnya. Padahal baik Pak Wagiman maupun Pak Chandra ini, mereka tuh nggak sedikit pun turun dari mobil. Jadi kan harusnya berat banget ya. Dan di situ Pak Rinding pun kembali masuk dan duduk gitu ya. Sementara ya Pak Chandra ini merebahkan diri. Dan gak lama kemudian si Pak Bos ini ya udah tertidur lagi, capek kayaknya dia. Dan kendaraan pun kembali melaju dengan tenang. Di sebuah tikungan jalan, Wagiman ini memperlambat laju mobilnya. Kenapa? Karena Pak Rinding ini minta diturunkan di tempat itu. Anehnya begitu diamati, Wagiman tuh nggak melihat satupun rumah di sekitar situ. Mana nggak ada rumah? Apalagi ya acara kendurian gitu. Yang terlihat hanyalah hutan belantara dan lembah ngarai. Jadi dia tengok, mana sepi banget, gelap juga. Lah, dia mau turun di sini gitu. Masih bertanya-tanya kan, Pak Wagiman tuh kayak, lah mana kok nggak ada siapa-siapa, nggak rame juga. Buru-buru rame, rumah aja nggak ada gitu kan. Jadi tuh Pak Wagiman kan mau nanya nih, tepatnya lokasinya di mana gitu kan, nanya ke Pak Rinding. Terus dia tuh nengok gitu kan, terus dia terkejut banget gitu, dia nengok, dia nanya, Pak ini lokasinya. Kenapa dia seterkejut itu? Karena di jok belakang ini telah kosong, gak ada orang sama sekali. Lah, kan tadi si Pak Rinding di belakang, dan ternyata Pak Rinding ini udah gak ada di tempat duduknya. Sedangkan Pak Chandra tuh yang duduknya di sebelahnya tuh dia masih tidur pules gitu. Aneh kan, kemana hilangnya Pak Rinding? Mungkin kawan Nona bakal bilang, mungkin udah keluar kali Nona. Enggak sama sekali gitu kan. Karena di tempat itu kan sepi banget. Jadi juga gak kedengeran ada suara bantingan pintu, tanda Pak Rinding ini udah keluar mobil. Ya apalagi walaupun Wagiman ini sudah memelankan laju mobil tersebut, keadaan kendaraan itu tuh masih berjalan dan belum berhenti sama sekali. Jadi dia turun masih jalan apa gimana sih? Dan terang aja gitu, di sini Pak Wagiman tuh jadi merinding sama kayak kita, kayak, lah itu orang kemana gitu kan. Dia tuh jadi ketakutan, gak karuan gitu. Sedangkan ya Pak Chandra ini belum bangun, dia gak tahu apa-apa gitu. Terus kan dia masih, Pak Rinding kemana gitu kan. Kok gak ada di belakang, masih kaget nih. Masih kaget dan dia takut banget. Dan itu tuh masih kayak, Nah terus tiba-tiba dari luar itu terdengar suara. Suara apa? Suaranya Pak Rinding dong. Dia ngomong gini, Makasih ya. dari luar mobil. Lah tiba-tiba kok bisa ada di luar mobil? Terus itu mobil kan belum berhenti, gimana coba? Terus gimana sih Pak Rinding gitu ya? Pak Rinding tuh ada di depan mobil, apa di sebelahnya Pak Wagiman gitu yang lagi nyetir? Enggak, di sini tuh nyatanya wujud Pak Rinding tuh nggak nampak sama sekali. Cuman ada suaranya doang. Dan rasa takut Pak Wagiman pun semakin menjadi. Bulu kuduknya merinding. Dia tuh coba baca beberapa ayat suci dan berulang-ulang melafalkan asma Allah. Ya begitu dia sadar gitu ya, ternyata orang yang baru dia temuin itu tuh
bukan orang, tapi tuh lelembut gitu. Nah, di tengah ketakutannya ini pun dia masih harus terus fokus untuk mengendarai mobil. Kan mereka nih belum sampai gitu, belum sampai tujuan. Nah, setibanya di persimpangan Teluk Kuantan, hujan pun mulai turun. Cuaca juga memburuk. Angin puting beliung mengakibatkan kaca mobil ini jadi buram, hingga membuat penglihatannya si Pawagiman ini jadi semakin kabur. Dan setelah melintasi Lubuk Jambi, mereka ini tiba di kawasan rawa-rawa. Di situ pula Pawagiman ini hampir aja menabrak seseorang yang mendadak menyeberang jalan. Akhirnya mobilnya ini melambat gitu kan. Nah, kali ini tuh dia baru sadar dan melihat dengan jelas kalau ternyata di kanan kirinya yang dilalui itu mulai banyak orang yang berjalan kaki beriringan. Lelaki, perempuan, tua, muda, anak-anak tuh semuanya ada. Bahkan diantaranya ada juga yang menggendong balita. Nah, yang lelaki ini bercelana panjang dan berbaju muslim. Ada juga 1-2 yang mengenakan sarung dan berpeci kayak si Parinding. Nah, di pihak perempuan, mereka ini rata-rata menggunakan kain panjang dan berbaju kurung serta mengenakan kerudung kepala. Jadi, kayak baju khasnya orang Melayu lah ya. Anehnya, meskipun berjalan kaki dalam lebatnya hujan, tapi tubuh dan pakaian mereka ini nggak terlihat basah. Mereka ini seolah berjalan di bawah teriknya matahari, jadi bukan di derasnya hujan gitu ya. Kok bisa? Pawagiman merasa laju mobilnya ini sudah berjalan lama banget. Tapi rombongan orang aneh itu tetap saja masih nampak berjalan kaki, jadi masih aja terus ada. Terus semakin ke depan, semakin banyak juga jumlahnya mereka. Sampai kemudian Pawagiman ini melihat sebuah rumah panggung besar sekitar 20 meter di sebelah kiri jalannya gitu ya. Rumahnya ini tuh berornamen kayu. Dan kayaknya itu lagi ada acara gitu ya, kayak upacara kendurian. Terus kelihatan rame banget. Suara kompang atau kopang tuh gendang ya, sejenis musik rebana gitu. Terdengar bertalu-talu bersahutan di areal tersebut. Terus ada yang nyapa si Pawagiman nih. Mari Pak, singgah dulu. Pesta Pak. Suara yang tak bisa mengucapkan R itu kembali terdengar menyapa ramah ketika kendaraan Wagiman ini melintasi rombongan para undangan tersebut. Jadi kayak suaranya kedengeran banget. Nah, yang membuat Wagiman kaget karena dia tuh kan bisa lihat tamu-tamu yang ada di rumah itu. Dan tamu undangan itu di paling depan tuh tampak Pak Rinding sudah ada di sana. Dia duduk rapi dengan tamu lainnya di deretan kursi paling depan. Dan anehnya di sini Pawagiman sempat bertatap mata sama Pak Rinding. Begitu Pak Rinding melihat Pawagiman, dia tuh langsung tersenyum dan melambaikan tangan. Bagaimana kelanjutan Pawagiman dan Pak Chandra keluar dari rombongan itu sebenarnya nggak pernah diceritakan secara lengkap oleh Pak Wagiman lagi ya. Tetapi Pak Wagiman ini akhirnya berhasil sampai ke tujuannya dan kembali ke Jakarta dengan selamat. Tetapi dalam perjalanannya ketika masih di Sumatera Utara itu, dia sempat berbincang dengan beberapa warga setempat dan dari beberapa informasi ini, selama dalam perjalanan, diyakini bahwa Pak Rinding ini dan gerombolan pejalan kaki itu adalah sebangsa lelembut orang atau suku Bunian yang sengaja diundang salah satu warga setempat dalam acara kendurian itu. Dari kejadian ganjil yang ditemuinya dalam perjalanan itu, membuat Pak Wagiman ini semakin sadar dan hati-hati atas makhluk-makhluk tak kasat mata yang sebenarnya ada di sekitarnya. Sebelum pulang ke Jakarta dalam perjalanannya itu, Pak Wagiman sempat singgah di sebuah kedai di daerah Deli Serdang. Dan apa yang dia temui waktu itu, dia ceritakan kembali pada Pak Dullah, salah seorang warga setempat. Seperti yang diyakininya selama ini ya, Pak Dullah itu juga membenarkan bahwa yang ditemui Pak Wagiman itu ya nggak lain adalah orang Bunian. Bahkan secara panjang dan lebar, Pak Dullah ini bercerita tentang keberadaan orang Bunian yang ia dengar dari orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan menerawang dan menerobos alam gaib. Menurut Pak Dullah, orang Bunian ini memang seringkali didatangkan untuk kepentingan suatu hajatan atau kendurian. Dengan melakukan semacam ritual khusus, dilengkapi bermacam sesaji ubo rampe seperti minyak wangi, kembang telon, dupa ratus, dan sebagainya, pelaku kenduri itu bisa memanggil sang ratu orang Bunian untuk dibawa dalam suatu penawaran yang akan menghasilkan suatu perjanjian. Nah, permohonan pada umumnya ini menginginkan sang ratu orang Bunian ini untuk membimbing para lelembut lainnya yang diminta untuk mengundang atau menghadirkan para tamu undangan gaib dalam acara kendurian tersebut. Ya, nggak tahu ya apa maksud pemilik
Kendurian ini mengundang orang Bunian dan lembut lainnya. Tapi dipercaya kehadiran mereka ini bisa membawa keberuntungan. Masih menurut Pak Dullah, terkadang makhluk halus itu seringkali mengecoh para pengguna jalan dengan jebakan-jebakan. Hingga si pengguna jalan ini tak bisa lagi memasuki dunia nyata. Jebakannya ini bisa beragam. Jika nggak berhati-hati dan mawas diri, bisa aja membahayakan jiwa. Nah, ini kan seperti yang Nona ceritakan sebelumnya ya. Ada yang menganggap orang Bunian ini bisa menunjukkan jalan. Ada juga yang menganggap niatnya kurang baik. Ya bisa nggak selamat ya. Kalau misalnya diajak ke alam mereka ya nggak balik lagi ya nggak selamat namanya. Tapi ya kalau dari peristiwa ini, Pak Wagiman kan malah dapat bantuan ya. Dan dia juga mendapatkan pelajaran bahwa kita ini wajib mempertebal keimanan kita. Karena banyak kejadian yang mungkin di luar nalar manusia. Yang mungkin disebabkan oleh makhluk tak kasat mata. Ya yang percaya nggak percaya bisa aja terjadi di sekeliling kita. Dari kejadian ini kita juga wajib selalu berhati-hati jika memasuki sebuah kawasan yang belum dikenal. Pengalaman yang dilalui Pak Wagiman walaupun horor namun ternyata beliau ini masih selamat karena memiliki niat yang baik. Oke, sekian kisah kali ini tentang pengalaman Pak Wagiman yang sempat seperjalanan dengan seorang makhluk yang disinyalir adalah orang Bunian. Bagaimana menurutmu kisah horor kali ini? Apakah menurutmu Pak Rinding ini benar merupakan orang Bunian? Dan benarkah rumor yang beredar tentang orang Bunian? Terus bagaimana sih menurutmu orang Bunian ini tuh baik atau jahat? Yang pasti sih ya, Pak Rinding ini memang bikin merinding. Nah, kamu bisa langsung komen di bawah apa pendapat kamu. Atau mungkin kamu punya pengalaman juga bertemu dengan orang Bunian. Dan juga kalau kamu punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru dan menegangkan untuk kita bahas. Bye! La la la